Baik, sini saya akan menjelaskan pengertian dari motivasi yang berkaitan dengan memotivasi karyawan atau pegawai. Jadi motivasi itu didefinisikan sebagai dorongan dan rangsangan kepada orang-orang untuk mengejar tujuan dan sasaran bersama. Manajer, pemimpin, dan juga eksekutif perusahaan pada umumnya harus memotivasi karyawan mereka untuk mencapai kesuksesan organisasi. Kemudian dalam proses memotivasi ini menjadi hal yang krusial karena berdampak langsung pada peningkatan produktivitas, terus juga penurunan tingkat stres, serta loyalitas karyawan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya yaitu mengenai pengertian kepemimpinan. Ada dua sumber. Yang pertama menurut Harold Koch dan Kirill tahun 1976. Menurut Harold, itu kepemimpinan adalah seni dalam membujuk bawahan agar dapat menyelesaikan tugas dengan penuh semangat dan percaya diri. Sedangkan kalau menurut Tannenbaum tahun 1961 itu kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, dapat melalui proses komunikasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang spesifik. Jadi, kepemimpinan adalah seni dalam mempengaruhi bawahan melalui komunikasi agar mereka dapat bekerja dengan semangat demi mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah sikap seorang pemimpin yang mempunyai kualitas pribadi yang kuat dan memberikan efek yang luar biasa pada pengikutnya dengan memiliki orientasi kekuasaan yang sosial dengan cara menekankan internalisasi dari nilai-nilai, bukan identifikasi pribadi serta keyakinan yang dimiliki individu untuk mencapai performa yang luar biasa. Nah, ciri-ciri dari kepemimpinan karismatik adalah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi visi yang menarik, keterbukaan terhadap pengalaman, memfasilitasi perilaku inovatif bukan konvensional. Kemudian ada ekstraversi, meningkatkan upaya pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah jenis kepemimpinan di mana para pemimpin mendorong, menginspirasi, dan memotivasi karyawan mereka untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan untuk berinovasi dan menciptakan perubahan untuk mencapai yang terbaik bagi organisasi. Nah, terdapat beberapa ciri dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama ada pengaruh ideal atau idealist influence, yaitu pemimpin menjadi teladan yang baik bagi bawahannya. Pemimpin itu memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas sehingga dihormati secara serta dipercaya oleh anggota organisasi. Yang kedua ada inspiration motivation. Pemimpin mampu memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada intellectual simulation, yaitu pemimpin itu mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat ada individualized consideration, yaitu pemimpin itu memberikan perhatian secara pribadi kepada anggota sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai hubungan motivasi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki hubungan yang erat dengan motivasi kerja karyawan. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam memengaruhi semangat dan kinerja pegawai di dalam organisasi. Pemimpin yang baik itu tidak hanya memberi perintah tetapi juga memberikan arahan yang jelas, menghargai pendapat orang lain, dan membangun kerjasama yang baik. Selain itu, pemimpin juga dapat meningkatkan motivasi karyawan dengan melakukan dukungan dan penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan adanya kepemimpinan yang baik, karyawan tersebut akan lebih semangat dalam bekerja dan lebih mudah menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. Kemudian terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja pegawai. Pemimpin harus mampu mengelola, mengarahkan, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman agar karyawan merasa senang dalam bekerja dan tidak merasa terpaksa. Jika motivasi kerja mereka meningkat, maka hasil kerja dan pencapaian tujuan organisasi juga akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika kepemimpinan kurang efektif, semangat kerja karyawan tersebut dapat menurun sehingga hasil pekerjaannya nanti menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan sangat penting dalam sebuah organisasi.
Selanjutnya di sini ada peran motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Nah, keberhasilan suatu organisasi ini sangat bergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengomunikasikan motivasi kepada bawahannya atau karyawannya. Nah, motivasi ini adalah penggerak utama agar karyawan ini bekerja dengan baik demi mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Nah, ada dua pendekatan yang dipakai pemimpin untuk memotivasi karyawannya. Yang pertama itu ada pendekatan persuasif, yaitu bersifat personal dan psikologis. Jadi pemimpin itu membujuk dan merangkul bawahannya untuk membangun ikatan emosional sehingga karyawan ini bekerja dengan sukarela, senang hati tanpa paksaan. Terus yang kedua ada pendekatan organisasi, yaitu bersifat institusional dan berbasis aturan, jadi menggunakan kesepakatan tertulis yang tegas. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi kinerja pegawai. Ada 3 faktor utama yang menentukan kinerja seorang pegawai. Yang pertama adalah faktor internal pegawai. Ini adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri pegawai itu sendiri, seperti kompetensi dan bakat alami, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, motivasi dan etos kerja, kepuasan kerja, serta kondisi fisik dan psikologisnya. Sederhananya, seberapa mampu dan seberapa mau seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah faktor lingkungan internal organisasi. Ini adalah dukungan yang wajib disediakan oleh pihak manajemen, meliputi gaya kepemimpinan atasan, sistem kompensasi dan insentif, ketersediaan teknologi dan sumber daya kerja, iklim dan budaya organisasi, program pelatihan, hubungan antar rekan kerja, hingga kejelasan pembagian kerja. Faktor ini terbukti paling dominan memengaruhi kinerja dibandingkan dua faktor lainnya. Yang ketiga, faktor lingkungan eksternal organisasi. Ini adalah kondisi di luar kendali perusahaan, namun tetap berdampak pada pegawai, yaitu kondisi ekonomi makro, kehidupan sosial budaya, stabilitas politik dan regulasi, serta nilai budaya dan norma agama yang dipegang pegawai. Jadi, kinerja pegawai bukan ditentukan oleh satu hal saja, melainkan hasil dari interaksi ketiga faktor ini secara bersamaan.